Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Saudara sekalian, para mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, pada pagi hari ini, di hari Jumat, kita akan lanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah putusan, ya, untuk membahas topik kesimpulan dan amar putusan, ya, kesimpulan dan amar putusan. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, memasuki hari ke-15 di bulan Ramadan ini, dan sehat jasmani, sehat rohani, dan tentu juga sehat kuota dan pulsa, ya. Sehingga perkuliahan secara daring ini entah sampai kapan, hanya Allah yang tahu, ya, COVID di Indonesia bisa berakhir dalam waktu cepat atau dalam waktu yang lama lagi, kita tidak tahu. Tapi kita berdoa dan berharap semoga perkuliahan kita normal kembali, bisa bertatap muka di kelas, karena saya meyakini Anda juga mungkin sudah kangen dengan kampus, ya, dengan kampus. Baik, saudara sekalian, kita coba lihat slide yang akan kita coba tampilkan pada siang hari ini, ya. Oke, ini slide-nya, ya. Kita akan coba ulas sebagai pengantar diskusi, ya. Nanti Anda akan diskusi dengan topik ini, ya. Ini pengantar diskusinya, sehingga nanti Anda tidak lagi kesulitan untuk memahami bagaimana kesimpulan dan amar putusan itu, ya. Kalau ada pertanyaan, tanyakan ke yang bikin makalah pada hari ini, ya, tentang kesimpulan dan amar putusan itu. Baik, kesimpulan atau konklusi itu adalah penggambaran fakta-fakta, ya, yang ada dalam persidangan yang telah selesai dibuktikan. Jadi semua fakta yang ada dalam persidangan itu sudah selesai dibuktikan, kemudian nanti hakim ambil kesimpulan. Silakan dicek masing-masing putusan yang Anda buat, ya. Apakah dalam putusan itu ada kalimat menulis tentang kesimpulan atau tidak, ya. Nah, dalam setiap putusan biasanya, bukan setiap, ya, dalam putusan ada yang menggunakan kata kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, hakim berkesimpulan permohonan atau juga gugatan ini patut dikabulkan atau ditolak. Nah, itu biasanya kesimpulan yang dilakukan oleh majelis hakim, ya. Kemudian yang kedua, kesimpulan itu dibuat setelah hakim memberikan pertimbangan hukum dan melakukan pembuktian. Oke, itu sudah jelas, ya, itu dalam kegiatan hakim di persidangan. Tapi dalam masa COVID ini, saudara sekalian, majelis hakim sebetulnya meskipun sudah ada layanan e-court, ya, e-litigasi, maksudnya dalam persidangan, belum semuanya dipakai, ya. Nanti silakan Anda rujuk tulisan dosen-dosen Fakultas Syariah. Saya juga sudah nulis tentang bagaimana e-litigasi ini dilakukan di pengadilan, kemudian juga problem-problem hukum apa yang ada di situ. Silakan, saya sudah taruhnya di Gilib UIN, ya. Silakan Anda cari di situ. Ada juga beberapa dosen yang nulis hal yang sama untuk memperkaya referensi soal e-litigasi. Nah, ini rumus amar, ya. Ya. Jadi setelah ada kesimpulan baru amar. Ya. Nanti apa itu amar? Nah, nanti kita bicarakan. F-nya fakta, R-nya regulasi atau rule, C-nya konklusi atau kesimpulan. Ya. Faktanya benar, B itu benar, ya. Rule-nya benar, maka akan berakhir dengan kesimpulan benar.
Kalau faktanya salah, ya, kemudian regulasinya, rule-nya benar, akan melahirkan kesimpulan yang salah. Kalau faktanya benar, rule-nya salah, kesimpulannya salah. Ya. Nah, ini cara bagaimana melakukan penarikan amar dalam putusannya. Di sini keterangannya F, XR sama dengan C. F fakta, X-nya penelaran, kemudian rule sama dengan kesimpulan. Ya. Jadi kalau nanti Anda melihat putusan, coba disebut faktanya bagaimana, rule-nya apa, konklusinya apa. Itu bisa dibuat matriks sebetulnya ya. Faktanya seperti apa, rule-nya bagaimana, konklusinya apa. Nah, itu seperti itu. Amar putusan adalah jawaban atas tuntutan penggugat atau permohonan pemohon. Ya, itu amar putusan. Jadi jawaban. Jadi amar itu kan jawab. Para pihak memohon ke pengadilan. Ya, bisa bentuknya permohonan, bisa mengajukan permintaan kan. Isinya kan baik gugatan maupun permohonan isinya sama-sama minta kan ke pengadilan. Jadi para pihak minta ke pengadilan, minta dikabulkan, ya itu pada umumnya begitu. Permintaannya nggak ada yang permintaan untuk ditolak, minta ditetapkan, nah, itu kan permintaan semua. Nah, maka amar putusan itu nggak jawaban atas permintaan. Jadi apa yang diminta dalam petitum, ya itu dijawab di dalam amar. Ya. Nah, untuk menjawabnya tadi rumusnya faktanya benar, rule-nya harus benar, maka konklusinya harus benar. Ya. Kalau faktanya salah, rule-nya benar, maka itu juga akan melahirkan kesimpulan yang salah. Atau sebaliknya, faktanya salah, kesimpulannya benar, maka konklusinya juga akan salah. Nah, coba Anda buat matrik itu, ya latihan tuh, untuk melihat putusan yang Anda buat itu sebetulnya sudah sampai taraf mana, ya. Atau yang sudah dibuat, ya yang hakim yang buatnya itu sudah cocok nggak kalau mau Anda tulis seperti ini, gitu. Baik, jenis putusan ini sudah kan di dalam pertemuan ketiga kalau masalah jenis putusan ini, ya itu ada berdasarkan lingkungan peradilan, ada berdasarkan tahap persidangan, putusan selah dan putusan akhir, ada berdasarkan hadir tidaknya pihak, perstek, gugur, dan kontradiktoir, ada berdasarkan amar, kabul, tolak, NO. Ya, ini saya kira nggak usah dibahas ya, jenis putusan ini, terutama yang 1, 2, 3 ini kan sudah dibahas ini, ya, sudah dibahas. Jadi nggak usah saya ulang. Nah, sekarang kita akan bahas yang berdasarkan amar, ya, putusan dilihat berdasarkan amarnya. Ya, kalau berdasarkan lingkungan peradilan kan ada putusan peradilan pidana, perdata dan seterusnya ya. Nah, oke. Berdasarkan amar itu putusan tidak menerima penggugat. Ya. Jadi gugatan penggugat atau permohonan tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik formil maupun material. Ini yang disebut dengan putusan negatif. Ya. Kemudian putusan menolak gugatan penggugat. Tadi tidak menerima karena ada apa? Karena ada bermasalah dengan syarat formil maupun syarat material. Ya. Bisa kasih contoh? Apa contohnya? Oke, contohnya ya bisa salah nama, ya. Kemudian gugatannya prematur, obskur, ya, tuntutannya. Itu contoh-contoh yang putusan negatif, sehingga amarnya tidak diterima. Putusan menolak gugatan penggugat. Putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan. Ya. Tetapi dalil-dalil penggugat tidak terbukti. Ini juga putusan negatif. Ya. Dia minta ke pengadilan sesuatu, tapi begitu kata pengadilan, silakan kamu buktikan,
permintaannya itu nggak bisa dibuktikan. Ya tadi pembuktiannya itu faktanya salah, ya regulasinya benar, ya kesimpulannya salah, negatif pasti nanti. Ya. Jadi penolakan gugatan. Yang ketiga, putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya. Ini putusan akhir yang dalil gugatnya terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat. Jadi campuran antara positif dan negatif. Ada yang terima, ada yang tidak dikabul, tapi sebagian terima, sebagian tidak. Ya, sebagian menolak dan menolak tidak diterima selebihnya. Yang terakhir, ini putusan positif, ini putusan yang diharapkan oleh semua pihak, yaitu putusan mengabulkan gugatan, gugat seluruhnya. Ya. Jadi putusan yang terpenuhi syarat gugat dan terbukti dalil-dalil gugatannya. Oke, gampang ya. Jadi untuk melihat putusan berdasarkan amar, maka ada 4. Ya, NO, gugatan terima, ya, gugatan ditolak, kemudian juga dikabul sebagian, ditolak sebagian, ya, dikabulkan seluruhnya. Itu berdasarkan amar. Kemudian ini pengertian putusan saya kira sudah ya. Pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara diberikan undang, oke itu sudah. Alur putusan hakim. Nah ini di ujungnya putusan hakim ini. Gugatan penggugat, peristiwanya konkret, peristiwa konkret yang telah dikonstatir, dibuktikan, hakim cari penemuan hukumnya, kemudian ada peristiwa hukum apa, lalu putusan hakim apa. Ya. Ini ujung dari seluruh tahapan persidangan. Nah, sifat putusan itu ada yang tetap, ya artinya nggak ada upaya hukum dari pihak-pihak. Udah puas lah dengan putusan itu. Ini putusan yang kayak apa yang begini ya? Pokoknya para pihak udah merasa puas dengan putusan majelis hakim. Atau kalaupun diperpanjang ya tetap dia nggak puas nggak akan menang. Ya, itu tetap. Ya. Yang kedua, putusan sementara. Ya, salah satu pihak melakukan upaya hukum. Jadi belum putus. Seperti apa? Ya, orang yang kalah di tingkat pertama mungkin masih ada harapan kalau diajukan banding ada harapan untuk tetap dapat kemenangan ya. Ya, sifat putusan. Nah, ini juga sama, ini putusan sela antara tusen ponis ini adalah putusan dilihat dari segi aspek persidangan. Ini sudahlah ya, nggak usah dibahas. Ini macam-macam putusan sela juga sudah. Nah, kembali ke sini, putusan akhir. Jadi putusan akhir ini adalah putusan yang mengakhiri sengketa. Tadi sudah dibahas cirinya, macam-macamnya. Ini macam-macamnya dalam persidangan ya. Dan sifat dari putusan akhir itu. Ya. Alasannya harus cukup alasan. Ya. Kemudian ciri-ciri putusan akhir itu diucapkan di muka umum. Pertimbangannya cukup. Ya, dibuat tersendiri khusus putusan akhir. Karena kalau putusan sela bisa di tengah-tengah persidangan. Macam-macam putusan akhir, kontradiktor, berlawanan preset, ya, kemudian with forward, bis forward, kemudian putusan diterimanya eksepsi. Yang terakhir sifat putusan menghukum, menetapkan, menyatakan. Menghukum bayar denda atau membayar hutang, menetapkan bahwa si A dan si B itu adalah permohonannya di permohonan sebagai suami istri yang sah ditetapkan, kemudian dinyatakan bahwa dia adalah sebagai orang yang secara tidak langsung terpisah hubungannya. Oke, ini sudah dijelaskan juga putusan akhir menurut sifat amannya, diktumnya dapat dibedakan 3 macam, kemudian terakhir ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ini juga sudah. Nah, paling tidak ke sini. Ya. Dalam putusan pengadilan ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Amar yang menerima seluruh petitum gugatan, tadi sudah ya, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan tanah sengketa adalah milik penggugat, menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat, menghukum tergugat bayar perkara sejumlah sekian, apa yang diminta harus disebutkan satu persatu. Nah, ini amar yang menerima seluruh petitum gugatan. Tadi yang putusan yang positif nih.
Ya. Jadi kalau dirinci seperti ini, gugatannya dikabulkan seluruhnya, tanah sengketa itu milik penggugat, ya udah nggak ada lagi, berarti kan. Mau hukum tergugat menyerahkan tanah, udah jelas. Ya. Oke, sekarang amar yang menerima sebagian, petitum penggugat, kabul gugatan untuk sebagian dikabulnya. Tanah sengketa adalah milik penggugat, ya. Menghukum tergugat menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong, menolak untuk gugatan selebihnya, yang ditolak tidak diperlu satu persatu, kemudian menghukum tergugat membayar biaya perkara. Yang menolak seluruh petitum penggugat, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar sekian. Langsung tolak, tidak perlu dirinci satu persatu. Ya, menolak, ya, karena ya sudah ditolak, nggak usah di satu-satu. Kalau kabul sebagian ya disebutkan, ya, sebagian disebutkan. Nah, ini perbedaan penetapan sama putusan, ya. Silakan Anda bisa nanti dibaca, ya. Ada kepala putusan, harus lengkap pertimbangannya, ya. Dalam rangka peradilan kontentius, ya, dibacakan di sidang terbuka untuk umum, ya. Nah, itu perbedaan antara putusan dan penetapan. Ini saya kira sudah sangat umum lah dalam perkuliahan ya, dalam hukum acara. Kalau penetapan kan nggak ada upaya hukum banding maksudnya, tapi langsung kasasi. Ya. Sifatnya administratif. Kalau putusan kan yudikatif. Ya. Yudikatif. Kayak itu biasa ya dalam putusan. Baik. Nah, demikian saudara sekalian pengantar diskusi pada siang hari ini. Anda sudah bisa, kalau tidak ada penjelasan awal lah untuk mendiskusikan topik makalah yang akan didiskusikan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Dan ya, insya Allah kita ketemu kembali dalam pertemuan yang akan datang dengan topik yang berbeda. Saya harap makalahnya sudah di-share di sini dan tolong diuploadkan di LMS, ya. Di LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.